Halo Taurus, apa kabar? Aku harap baik-baik saja. Kamu buat cross watcher. Halo juga, apa kabar buat kamu semua? Seperti biasa, kita lihat apa perasaan orang yang sedang Taurus pikirkan ya. What is going on about Taurus Tarot? About their person feeling towards Taurus. Apa perasaan yang sedang harus pikirkan? Ini bisa siapa saja ya yang kalian pikirkan. Pacar, teman, saudara, keluarga, selingkuhan, pasangan. Oke. Apa perasaannya? I'm so attracted to you. Orang ini terobsesi banget sama kamu. Even secara seksual, fisik, atau pikiran kamu. Kamu orang yang cerdas ya kalau aku lihat. You came closer than anyone. Jadi orang ini ya, di antara semua orang yang dekat sama mereka, yang pernah dekat sama mereka, lo yang paling dekat di hati mereka, Taurus. Di dalam hati mereka cuman lo sepanjang hidupnya dibanding semua orang. Gak tau, dia tertarik banget sih sama kamu dari dulu sih sebenarnya. Mereka tuh mau bilang sama kamu apa perasaannya mereka gitu. Selama ini kan gak pernah cerita ya, mereka ghosting gitu aja. Aku gak mikir mereka lo masih hubungan sih sama orang ini. Lo udah gak ada hubungan lagi sama orang ini udah lama banget kayak. I regret lying to you. Dia nyesel banget karena waktu kenal kamu mungkin dia juga berbohong ya gitu. Bisa bilang yang gak punya pacar, tau-taunya dia punya pasangan, punya istri atau punya suami. Dia bohong gitu. Dia bohong sama lo. Terus dia nyesel. I regret lying to you katanya. Nyesel banget sih. Soalnya orang ini memang basicnya bohong sih ya. Mungkin dia playboy dulu kan. Jadi boleh dong bohong-bohong. Apalagi nih Aries. Confusion. Orang ini bingung ya sama perasaannya ya. Orang ini bingung sama perasaannya. Beneran deh. Bingungnya kenapa? Gini. Satu, mereka punya permasalahan yang besar banget dalam hidupnya. Masalah keuangan. Nah, mereka berada di jalan buntu. Entah ada pemecatan pekerjaan, mungkin mereka punya kasus di kantor, atau memang rumah tangga mereka lagi kacau mempengaruhi pekerjaannya gitu. Pokoknya mereka ngalamin pengalaman yang amat pahit gitu ya ceritanya. Jadi mereka bingung apakah mereka approach kamu atau tunggu dulu gitu. Sementara mereka ngeri juga kalau misalnya kamu emang udah jauh tambah jauh gitu. Emang kalian emang udah jauh banget gitu. Entah itu memang tempat tinggalnya sudah jauh atau memang lo menjauh dari orang ini udah sejak lama gitu. Karena lo merasa dibohongi gitu. Jadi orang ini dilema ceritanya. Confusionnya itu dilemanya gini. Kalau gue deketin lo sekarang, gue bermasalah sama keuangan gue. Kalau gue ngelihat lo itu beda banget. Tadinya lo yang di bawah, dia yang di atas. Sekarang lo yang di atas, dia di bawah, ganti posisi cuy. Lu jangan ngeres ya mikirnya atas bawah cuy, main jungkat-jungkit. Nah jadi orang ini nih gue ngeliat nih perasaannya. I couldn't let you
get close to me. Kenapa? Karena mereka bermasalah sama keuangan. Gue nggak kasih lo deket juga sama gue karena gue belum menyelesaikan permasalahan gue sendiri gitu. Gimana gue mau membiarkan lo deket sama gue gitu. Sementara gue nggak mau biarin lo pergi gitu. Gue nggak mau lo pergi gitu. Gitu. Jadi ya kayak gini lah. You don't know how hard it was to let you go gitu. Lo nggak tahu gimana beratnya gue ngelepasin lo pergi gitu. Tapi gue juga nggak mau lo deket sama gue tuh. Itu yang bikin dia pusing gitu. Karena rumah tangga orang ini sendiri pun lagi kacau balau gitu. Entah siapa yang mereka bisa percaya saat ini gitu. Mereka saat ini berada di there is no way itu, there is no way to go. Nggak ada jalan keluar kayak gitu. Si dalam hatinya please help me God. Jadi mereka manifestasi itu dalam keadaan di low vibrasi. Jadi manifestasinya mereka tambah kecewa karena manifestasinya nggak di approve nih sama alam semesta. Kenapa? Karena mereka memanifestasi di low vibrasi gitu. Sementara kalau manifestasi itu asal lu tahu kalau lu manifestasi, kenapa nih doa gue nggak diijabah, atau kenapa nih manifestasi gue udah sebut berulang-ulang kok belum dikabulkan juga, belum celing kayak gitu. Karena apa? Karena lu di low vibrasi gitu. Kenapa? Kesedihan terus marah-marah. Kalau lu belum kontrol emosi lu dengan baik, lu nggak bisa manifestasi. Bagaimana pun lo yakinnya tentang manifest itu, lo nggak akan bisa memanifestasikan sesuatu karena lo dalam keadaan nggak balance emosinya. Tiba-tiba sedih, tiba-tiba menyesal, tiba-tiba berduka, tiba-tiba ketawa cekikikan, tiba-tiba ini. Creepy banget sih lampu ini gue bentar-bentar mati. Aneh, padahal gue nggak kasih timer loh. Horror. Nah terus kan gue sampai mana sih tadi? Nah orang ini kan nggak ini ya, nggak mau lo deket sama mereka karena mereka masih berurusan sama orang-orang toksik sih sebenarnya gitu. Pusing gimana caranya untuk ngedapetin uang besar. Gue nggak ngerti orang ini ada masalah apa ya. Tunggu, mereka masalah apa ya? Mereka ada masalah apa, bingungnya. Oh, oke. Sebenarnya bukan di keuangan ya. Queen of Voice. Seorang sosok perempuan. Seorang sosok perempuan yang sangat controlling mereka gitu. Entah ini siapa, gue nggak tahu. Bisa saudara, bisa teman dekat, bisa pokoknya jenisnya gendernya perempuan ya. Perempuan ini toksik banget gitu. Jadi apa ya, saat ini mereka dalam keadaan bukan berduka ya kalau gue bilang, kayak berada di jalan buntu, jadi don't know what to do. I don't know what to do, tapi nggak mau pasrah juga, tetap mau berusaha gitu ya kan. Coba kita lihat dari tarot ya. Taurus. Ya, third party ya. Ini juga belum bisa dikatakan third party. Karena belum gue buka kartunya semuanya. Kita buka dulu ya semuanya. Taurus, apa perasaannya? Ya, oke. Kalau gue ngeliat dari kartu ini,
Ini lepas dari gender ya, tapi yang gue ngeliat banyak perempuan di sini. So berarti lo urusannya sama banyak wanita atau orang itu berurusan sama banyak wanita, ya. Three of emotion, two of material. Kalau gue ngeliat orang ini kayak juggling gitu, juggling antara lu sama orang lain atau keadaan orang ini, karena kalau lu nggak berurusan sama orang ini udah lama misalnya, orang ini juggling antara seseorang dengan seseorang yang lainnya gitu. Lu lihat ya di sini Queen of Material. Kalau ini sama ini bisa dikombinasiin ya. Walaupun dia orang ketiga, third party, mungkin sudah dinikahi secara siri, mungkin karena udah ada Queen of Voice di sini. Kalau ini disatuin, berarti intinya gini, orang ini bukan pasangan utama, tapi orang ini merasa menguasai si maskulin tadi, menguasai laki-laki itu, gitu. Sementara si Queen of Materialnya itu marah nih, gitu. Kayak gitu keadaannya ya, gitu. Jadi apa ya? Mereka jadi akhirnya bermasalah sama ini ya, mempengaruhi pekerjaan orang ini gitu. Karena yang cari gara-gara sebenarnya bukan yang utamanya, tapi yang ininya ya, yang sirinya ya mungkin ya. Jadi mungkin orang ini penganut poligamis relationship gitu, melebihi satu orang, bisa 2 orang, 3 orang, whatever ya. Jadi orang ini apa sebenarnya, aduh kayaknya gue harus lepasin semua deh, semuanya menyebalkan gitu akhirnya. Menyebalkan kenapa? Menyebalkannya semuanya kalau satu orang stalking nggak apa-apa, yang stalkingin mereka itu segerombolan, si berat. Jadi mereka nggak nyaman dalam bekerja, mereka nggak nyaman dalam ini, karena semuanya pengen orang ini gitu. Gue nggak mau lu sama ini ya gue awas lu ya ini, gue nggak mau sama ini. Jadi orang ini masing-masing mengerti pria ini punya urusan dengan wanita ini, wanita itu gitu. Karena mungkin tadinya si Muse of Voice ini punya keuangannya stabil ya gitu. Bisa lah nyukupin 1 lusin wanita atau 2 lusin gelas bu. Jadi gitu. Tapi karena sekarang sedang mengalami bermasalahan sama keuangan, orang ini juga gini mikirnya, aduh baru berasa gue kebanyakan ngurusin cewek ya gini ya, repot juga ya gitu. Kayak gitu ceritanya. Tunggu, kita klarifikasi ya. Three of emotion sama two of material apa teror? The sun. Kalau gue bilang ya, ini ada yang salah satunya ada yang udah melahirkan, punya anak nih, sampai punya anak nih ceritanya si sirinya tadi. Tunggu ya. Seru nih. Muse of Voices sama Five of Emotion apa? Nah, terus coba gue beresin semua deh ceritanya nih. Nine of Voice sama Queen of Material, Queen of Inspiration sama Queen of... Oke. Got that. Seru nih. Jadi ceritanya gini, yang udah melahirkan tadi dia bilang ya tadinya itu pokoknya bahagia lah ya kan, melahirkan apa segala macam.
Yang gue ngeliat si King of Sword tadi sedih, kesel. Kenapa? Karena pas dia cek itu bukan anaknya gitu. Nggak tahu ini masalah gen, masalah tes DNA atau apa. Tapi intinya akhirnya dia tahu itu anak bukan anaknya dia gitu. Jadi sementara si Queen of Material tadi stalking kamu, nggak fokus dengan dirinya sendiri, sementara yang sirinya tadi punya anaknya pun bukan anaknya dia. Jadi gini, ya mas tahu ya, ini soalnya dia orang ini urusannya sama banyak orang. Yang satu stalkingin kamu nih, Taurus. Mereka pikir King of Sword ini sama kamu. Ya, ternyata dia salah orang. Dia berurusan sama si Queen of Wands tadi, sama Queen of Voice. Entah ini ada 2 orang dalam bersamaan dia berurusan di luar ofisialnya ya, gitu. Banyak ini, astaga. Jadi dia akhirnya yang ini minta, lo harus biayain hidup gue dong, minta child support atau minta pokoknya support dengan uang. Jadi pokoknya orang ini semuanya mau sama King of Sword ini karena uangnya ya gitu, nggak mau ngelepasinnya tuh karena uang gitu. Lo terserah lo mau brengsek ya mau ini, pokoknya gue nggak mau ngelepasin lo, karena kalau gue ngelepasin lo gue nggak punya penghasilan lagi, gue kerja apa dong ya kan gitu. Karena dia berurusan sama orang-orang yang pemalas nih, cuma ngandelin yang uang yang dikasih aja sama si King of Sword tadi ya, kayak gitu. Jadi intinya kayak gitu, karena si King of Sword tadi sebenarnya King of Cups, baik, suka memberi gitu. Tapi karena perseteruan ini mempengaruhi karirnya, akhirnya mempengaruhi karirnya. Konflik lah itu, karena terlalu menjelimet tuh. Jadi pengaruh kan ke Emperor tadi. Emperor ini mungkin dia punya jabatan ya, karena dia merasa, atau punya jabatan itu bisa punya perusahaan, bisa punya otorita lah gitu. Jadi konflik nih, aduh gimana sih gitu. Jadi bermasalah kok dengan keuangan juga, bermasalah juga dengan pekerjaan, bermasalah juga, aduh yang mana satu nih yang bisa gue percaya, semuanya memanfaatkan gue nih kayaknya lama-lama. Kayak gitu ya intinya. Jadi kalau Taurus sih gue ngeliat sih kayak nontonin aja. Cuman anehnya sebagai victimnya lo gitu, yang dicurigainnya sering di stalking sama banyak orang juga. Kok si King of Sword ini dingin sama semua orang. Mereka pikir dia lagi deket sama kamu, padahal sih enggak gitu ya. Kalau menurut aku kayak gitu ceritanya ya. Begitu Taurus. Jadi orang yang sedang kamu pikirkan itu sebenarnya lagi konflik ya, dengan masalah banyak wanita di dalam hidupnya. Jadi saran untuk Taurus apa, Tero? Make your dream real ya. Jadi buat mimpi lo jadi nyata, lo nggak usah tungguin, kepo boleh, nggak usah urusin orang ini. Be here now, saat ini hidup lo ya saat ini gitu. Siapa yang mensupport lo kalau bukan diri lo sendiri? So nggak usah pikirin orang lain ya. Overcome any obstacle ya. Jadi lo bisa mengatasi semua masalah. Kayak Rhino ini ya. Rhino ini penuh dengan bunga-bungaan apa? Karena lo orang yang kuat, tapi lo jiwa seninya tinggi gitu. Lu suka dengan keindahan kalau gue ngeliat sih. Think on your feet. Lo berpikir jangan berdasarkan atas orang lain ya.
lo mikirinnya diri lo aja sendiri, nggak usah lo mikirin orang lain, pikirin aja diri lo sendiri gimana cara untuk berkembang dan untuk moving on gitu. Kalau emang jodoh lo someday, one day seseorang akan bertemu lagi dengan lo, atau lo ada orang lain lagi yang akan menemukan lo ya. Transformation is beautiful. Kenapa kayak gini beautiful? Kalau lo mengerti keadaan tentang diri lo dengan orang di sekitar lo, sebenarnya awaken itu indah loh gitu. Memang menyakitkan, sedih segala macam. Begitu lo tahu, terus lo bilang, oh no, now I know. Sekarang gue mengerti. Setelah lo ucapin itu, lo akan bahagia setengah mati. Kenapa? Lo bisa melepaskan diri dari segala sesuatu yang membebani lo, yang sebenarnya itu nggak ada, aslinya semua energi sebenarnya gitu. Ya, lihat nih ya, sometimes life stinks. Kadang-kadang hidup itu menyebalkan sebenarnya, tapi apa? Emang itu perjalanan hidup lo, jadi lo nggak usah takut ya. Gue rasa sampai di sini aja ya. Semoga dapat membantu lo untuk moving forward. Oke, semangat. Bye.